siang semuanya. Siang. Gimana kabar kalian? Baik. Oke ya. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Enggak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita tetap diberi kesehatan. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan apa itu desain grafik, desain, jenis-jenis desainnya. Kemudian kalian bisa menggunakan aplikasi pembuat desain grafik ini yang bisa kalian aplikasikan di masyarakat atau di dunia kerja nantinya. Ya, baik, untuk mereview kembali pelajaran minggu lalu, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan grafis vektor dan grafis bitmap. Ada yang bisa? Ya, silakan Tia. Yang pertama ada grafis desain bitmap, yang artinya dibentuk dengan raster, pixel, dot, titik, poin koordinat. Yang vektor berarti grafis ini tidak tergantung pada banyaknya pixel penyusunnya dikarenakan tampilan vektor tersusun atas garis-garis. Ya, bagus Tia. Jadi grafis bitmap itu serangkaian titik, pixel atau koordinat. Jadi banyaknya titik akan menghasilkan citra yang bagus dan halus, tapi size-nya akan tambah besar. Kemudian grafis vektor itu serangkaian matematis, jadi berupa garis untuk bisa menghasilkan citra yang bagus. Baik, minggu lalu Bapak juga berikan tugas, yaitu mencari tools yang ada pada aplikasi CorelDRAW. Ada yang belum buat? Sudah semua ya? Nah, baik, coba Tia untuk menjelaskan apa yang sudah dibuat. Yang pertama ada pick tool, berfungsi untuk menseleksi dan mengatur ukuran objek. Yang kedua ada freehand pick tool, berfungsi untuk seleksi secara bebas. Ketiga, free transform tool, yang artinya berfungsi untuk merubah bentuk objek. Yang B ada shift tool. Shift tool F10 berfungsi untuk mengedit objek kurva atau garis. Smooth tool berfungsi untuk melembut objek kurva. Smear tool berfungsi untuk menarik kurva menjadi tertarik keluar atau ke dalam maupun ke atas atau ke bawah, kanan atau ke samping. Drill tool berfungsi untuk membentuk objek seperti pusaran air. Extract tool berfungsi mengubah garis luar atau yang disebut dengan outline menuju arah pointer. Repel tool berfungsi sebagai extract tool, tapi repel tool dengan arah yang sebaliknya. Smooth jet brush tool berfungsi untuk membuat garis menjadi halus. Rogan brush tool berfungsi untuk membuat garis menjadi kasar. Baik, bagus sekali Tia. Itu ada shape tool dan pick tool ya. Kemudian Alia, apa yang dibuat? Ada crop tool, berfungsi untuk memotong objek yang ingin digunakan dan membuang objek yang tidak diinginkan. Ada nib tool, berfungsi untuk memotong sebuah objek. Virtual segment deal tool berfungsi untuk memotong bagian suatu objek yang terpotong oleh objek lain. Erase tool berfungsi untuk menghapus bagian dari objek yang tidak diinginkan. Zoom tool. Zoom tool berfungsi untuk memperkecilkan atau memperbesar tampilan lebar kerja CorelDRAW. Pen tool berfungsi untuk menyeret atau memegang tampilan lebar kerja CorelDRAW. Ya, bagus sekali ya. Jadi ada zoom tool, ada pen tool, dan ada crop tool ya. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara
aplikasi CorelDRAW. Untuk itu kalian buka dulu instalan CorelDRAW-nya di laptop kalian masing-masing. Lalu kalian klik blank dokumen. Kalian buat dokumen baru untuk mendesainnya. Apa sudah dilakukan? Dah. Oke, sebelum lanjut, Bapak ingin bertanya, mengapa kita perlu di dalam desain grafis ini kita harus mempelajari desain ini, dan apa sih kegunaannya untuk sehari-hari ya? Itu ada yang bisa? Ya. Ya silakan ya. Yang pertama, menjadi tidak membanggakan di era digital. Yang kedua, menciptakan peluang usaha. Ketiga, dapat berkomunikasi melalui kreativitas. Ya, bagus sekali. Ada yang menambahkan lagi? Tidak ya. Jadi yang pertama itu bagus, ada membanggakan di era digital. Terus apalagi di era seperti sekarang ini, desain grafis itu perlu kita kuasai karena banyak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian ada untuk menciptakan peluang usaha. Jadi desain grafis ini peluang usahanya cukup besar. Kalian bisa membuat desain-desain. Jadi orang-orang di sana, kalian mencari desain ini, kalian dicari untuk membuatkan suatu desain. Kemudian ada ini, skill ini sangat bangga kita punya. Tidak semua orang punya skill ini. Ya. Baik, selanjutnya kalian buatlah contoh poster ilmiah. Cari di Google gimana contoh poster ilmiah, lalu buat contoh poster ilmiah itu ke dalam CorelDRAW ya. Oke, mohon perhatiannya ya. Jadi apa sudah selesai membuat posternya? Belum ya. Jadi itu tugas untuk minggu depan, kalian lanjutkan di rumah. Sekarang Bapak ingin memberikan suatu kuis ya untuk pembelajaran hari ini. Kalau satu ambil ke depan. Contoh. Jadi kalian buat itu ya, Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Buat di kertas kosong, kumpulkan di sini. Langsung kita bahas. Oke, waktunya udah habis. Silakan kumpulkan ke depannya. Satu orang aja. Baik, yang pertama, soal yang pertama, ada yang bisa? Ya, silakan Alia. A. Aplikasi editor grafik vektor. Ya, betul sekali ya. Jadi CorelDRAW itu adalah aplikasi editor dari grafik vektor. Selanjutnya yang nomor 2, tombol pada keyboard untuk membuat grafik baru pada CorelDRAW adalah bisa? Ya, silakan. Ctrl plus N. Ya, bagus. Ctrl plus N, jadi Ctrl itu N itu artinya new, jadi baru. Jadi untuk membuat grafik baru itu adalah Ctrl N. Selanjutnya nomor 3, untuk menggambar kotak atau persegi panjang, tool yang digunakan adalah ya, silakan Alia. B. Shift tool. Ya, shift tool ya jawabannya. Terus yang keempat, Ctrl S pada keyboard berfungsi untuk bisa? Ya, Alia lagi. A. Shift. Ya, bagus. Ctrl Shift. Ctrl S itu adalah tombol untuk meng-shift. Selanjutnya yang terakhir, berikut ini adalah menu yang terdapat di aplikasi CorelDRAW, kecuali ya, Mailing. ya bagus sekali. Jadi mailing tidak ada di aplikasi CorelDRAW. Baik, Bapak periksa hasilnya semua bagus ya. Baik, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kalian mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi CorelDRAW ini, menggunakannya dari awal, lalu mendesainnya. Kemudian kalian bisa gunakan
ilmu ini untuk kehidupan kalian sehari-hari dan untuk bisa menjadi peluang usaha kalian nantinya ke depan. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, tugasnya ingat minggu depan kumpul melanjutkan tentang desain poster ini, dikirim lewat via email saya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat sore.